Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di Minggu Trinitatis ini, 15 Juni, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejuk dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, inilah, maaf saudaraku, inilah berita sukacita, yaitu kabar selamat kepada Sion yang diberitakan oleh Yesaya. Dan ini jugalah digenapi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia hadir, dan roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan daripadanya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan hari Tuhan, dan untuk menghibur semua orang berkabung. Firman Tuhan di Minggu Trinitatis ini mengingatkan kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun yang penuh dengan sukacita, kelepasan, keselamatan, dan Yesus hadir, saudaraku, ya, untuk menggenapi firman ini, bahwa dia hadir untuk menghibur orang-orang yang berkabung dan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Nah, inilah saudaraku
keberadaan dari umat Allah yang sudah memperoleh keselamatan. Dan ini juga menjadi kabar sukacita bagi umat Israel pada waktu itu, di mana Tuhan memulihkan keadaan mereka, mengangkat mereka dari rasa malu, dari keterpurukan, dari penderitaan. Dan Tuhan membebaskan mereka dari semuanya itu dan memperbaharui kehidupan mereka. Oleh karena itu saudaraku, di Minggu Trinitatis ini kita diajak supaya kita juga dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara kita. Mungkin ada saudara kita yang hatinya sakit atau mungkin dia mengalami berbagai persoalan. Maaf dulu saudaraku, berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Disinilah kehadiran kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kepada mereka penghiburan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang penuh dengan sukacita dan keselamatan itu nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, di sini diberitakan bagaimana Tuhan itu mengembalikan dan juga membangun kembali kehidupan umat Israel pada waktu itu yang sudah jatuh ke dalam keterpurukan ketika mereka berada di dalam pembuangan. Tetapi Tuhan mengangkat kembali harkat dan martabat mereka. Tuhan mengembalikan mereka ke dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Itulah rahmat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Nah, ini jugalah saudaraku yang membuat kita bersukacita di Minggu Trinitatis ini, yaitu ketritunggalan Allah. Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga memberitakan tahun rahmat Tuhan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan juga kita menyadari bahwa kita juga sudah diangkat oleh Tuhan Yesus dari kemiskinan, dari kebodohan, dari keterpurukan, dan kita menerima anugerah keselamatan itu. Kita menerima kasih setia Tuhan, kita menerima tahun rahmat Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan kita, memulihkan kehidupan kita, memulihkan semua apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dan disinilah Tuhan itu dengan kuasanya dan dengan kasih setianya menyelamatkan orang-orang yang Dia kasihi, sama seperti umat Israel pada waktu itu, di mana Tuhan itu selalu tetap mengasihi mereka. Meskipun mereka sebelum-sebelumnya menjauh dari Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala. Tetapi sekalipun Tuhan marah menghukum mereka, tetapi jauh lebih besar kasih setia Tuhan yang mengangkat mereka, memulihkan keadaan mereka dari keadaan yang terpuruk menjadi umat yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Itulah kehidupan kita saat ini saudaraku, supaya kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan, supaya kita selalu mau memberitakan tahun rahmat Tuhan itu kepada orang lain, supaya mereka juga merasakan bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan mereka. Inilah saudaraku yang membuat kita sebagai umat Allah untuk selalu tetap setia kepada Tuhan, dan melalui sikap, melalui perilaku, dan melalui perbuatan-perbuatan kita, disitulah kita memberitakan tahun rahmat Tuhan itu kepada orang lain, dan disitulah kita menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir, ya, menyampaikan kabar baik, kemudian Dia merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Kita dipenjara oleh dosa, kita dipenjara oleh beban-beban atau masalah atau persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi Yesus datang dengan kuasanya untuk membebaskan kita dari semuanya itu, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Saudaraku, marilah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itu dimanapun kita berada. Apapun tugas pekerjaan kita di dunia ini, kita harus menyadari itu. Mari kita beritakan itu melalui sikap, melalui perbuatan, dan melalui tingkah langkah kita, sehingga orang lain bisa merasakan tangan Tuhan yang penuh kuasa memberkati, menjaga, memelihara kehidupan kita selalu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di Minggu Trinitatis ini, bahwa Tuhan datang untuk memberi keselamatan
dan memberi pertolongan dan membebaskan kami dari penjara dosa, keterpurukan, dan mengembalikan kami kehidupan yang baik, sama seperti umat Israel pada waktu itu. Kuatkan kami Tuhan untuk mensyukuri itu, dan Tuhan pakai kami untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lain. Berkatilah kami Tuhan, berkati juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, oleh menjaga memeliharanya. Yang sakit, memberikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan, dan juga yang berkebutuhan khusus, memberikan kekuatan. Tuhan berkatilah kami besok dan 1 minggu ke depan. Tuhan yang memelihara perjalanan kehidupan kami dan juga jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja. Tuhan tolong mereka Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di hari Minggu ini. Biarlah kita selalu tetap mengingat bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, dan kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada saudara kita yang lain. Selamat beraktivitas, dan besok 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan Yesus selalu tetap menyertai kita semua. Sehat selalu, tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.